Ia pun diperkenankan untuk menerima sakramen tahbisan pada tahun 1600 ketika umurnya masih 19 tahun. Akibatnya, ia ditawan dan dijual sebagai budak ke daerah Tunis di Afrika. Nah, ternyata pengakuan dosanya ini panjang banget guys. Saking banyak dan numpuknya dosa-dosa petani tersebut. Dan dari biara tersebutlah lahir pastor-pastor perdana dari CM. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 27 September. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Vincentius de Paul, pelindung karya amal. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladang para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada akhir abad ke-16 di Gascony, Prancis. Hiduplah seorang anak muda bernama Vincent de Paul yang berasal dari keluarga petani miskin. Kemiskinan mengharuskannya untuk bekerja di ladang sejak kecilnya, sehingga rasanya agak mustahil untuk menempuh pendidikan formal. Namun sepertinya kata-kata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya itu benar adanya guys. Secara mengejutkan, ada seorang yang kaya dan dermawan bernama Mr. Comet memberi Vincent beasiswa untuk bersekolah. Akhirnya Vincent pun dapat menempuh pendidikan di kota Dax, Prancis di sebuah kolose yang dikelola Ordo Fransiskan. Singkat cerita, ia pun diperkenankan untuk menerima sakramen tahbisan pada tahun 1600 ketika umurnya masih 19 tahun. Waduh, muda banget ya. Memang pendidikan pastor di setiap zaman itu berbeda sih. Kalau sekarang bisa dibilang mustahil ya jadi pastor umur 19 karena pendidikannya sangat panjang. Ya mungkin bisa sekitar 10 tahunan sekarang. Nah, sebagai seorang Romo yang masih muda, ia kemudian menempuh studi lanjutan lagi di Universitas Toulouse hingga tahun 1604. Setelah itu, ia pindah ke kota Marseille. Tahun depannya, ketika ia ingin kembali ke Toulouse lewat Narbonne, kapalnya diserang bajak laut, guys. Akibatnya, ia ditawan dan dijual sebagai budak ke daerah Tunis di Afrika. Setelah 2 tahun mendekam sebagai budak, akhirnya Pastor Vincent pun berhasil bebas berkat tuannya yang waktu itu telah menjadi Kristen. Ia sampai ke Prancis lagi pada tahun 1609 dan kemudian bertugas menjadi katekis bagi anak-anak dari golongan menengah ke atas. Hidupnya kali ini nyaman banget lah karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Namun tak lama kemudian ia diberi tugas baru melayani di paroki Clichy pada tahun 1612. Disinilah ia sadar akan adanya kesenjangan besar antara yang kaya dan miskin dalam segala hal, dari materi, budaya, moral, sosial, dan lainnya. Ada satu pengalaman menarik nih saat ia melayani salah seorang petani miskin. Saat itu, pastor kelahiran 24 April 1581 ini memberi sakramen minyak suci sekaligus sakramen tobat kepada petani tersebut menjelang ajalnya. Nah, ternyata pengakuan dosanya ini panjang banget guys. Saking banyak dan numpuknya dosa-dosa petani tersebut. Setelah menerima absolusi, petani itu pun mengaku merasa sangat gembira dan lega guys. Di sini Pastor Vincent sadar bahwa banyak orang miskin yang butuh pelayanan sakramen dari para imam. Mereka pengen menerima sakramen, tapi kalau nggak ada imam, gimana dong? Nah, sejak saat itulah ia mulai mengarahkan pelayanannya dengan fokus utama kepada orang-orang kecil dan miskin. 5 tahun setelah berkarya di Clichy, pastor diamanatkan untuk menjadi pastor paroki Charillon-les-Dombes tahun 1617. Di sini ia melihat realita yang kurang lebih sama dengan paroki sebelumnya. Oleh karenanya, ia mulai memperdalam skup pelayanannya. Salah satu contohnya yaitu merawat langsung sebuah keluarga miskin yang anggotanya itu sakit-sakitan. Pelayanannya ini kemudian didukung oleh umat lain yang berkecukupan, sehingga terbentuklah sebuah organisasi bernama Persaudaraan Kasih, agar pelayanan kepada orang-orang miskin tersebut bertahan lama dan terorganisir. Organisasi ini kemudian menyebar ke seluruh Prancis. Tapi permasalahan barunya adalah, walau sudah banyak orang, namun tidak ada dari mereka yang dapat memberikan pelayanan sakramen, karena memang itu hanya diberikan oleh para kaum tertahbis. Oleh karenanya, ia mencoba untuk meminta bantuan pada kongregasi yang sudah ada di sekitarnya. Sayang, tidak ada kongregasi yang saat itu menyanggupi untuk turut terlibat dalam karya pelayanan Pastor Vincent. Oleh karenanya, ia membentuk sebuah kongregasi bernama Kongregasi Misi atau yang kita kenal juga dengan Vincentian pada tahun 1625.
7 tahun setelahnya, tahun 1632, mereka menempati biara Saint Lazare, sehingga mereka sering disebut juga Lazaris. Dan dari biara tersebutlah lahir pastor-pastor perdana dari CM. Setahun kemudian, tahun 1633, bersama dengan Suster Louise de Marillac, Pastor Vincent mendirikan kongregasi bagi perempuan bernama Kongregasi Suster-Suster Putri Kasih atau DC, yang spiritnya juga sama, yaitu memperhatikan orang yang sakit dan miskin. Kongregasi ini cukup unik guys, karena di saat suster dari tarekat-tarekat lain hidup hanya di biara dan berdoa, ini kebalikannya. Mereka tetap ada doa, misa, acara komunitas, tapi selain itu mereka keluar biara dan melayani orang-orang secara langsung. Spiritualitas yang ditanamkan oleh Pastor Vincent sendiri ada 5 guys, yaitu spiritualitas kesederhanaan atau simplisitas, kerendahan hati, cinta kasih, kelembutan hati, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Semua ini dihayati sebagai spiritualitas Vincentian. Oh ya, 2 kongregasinya masih ada loh sampai saat ini. Bahkan juga berkarya di Indonesia dengan melayani di paroki, rumah retret, dan lain-lain. Nah, bersama dengan banyak donatur di belakangnya, pastor juga membangun rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan di kota, serta mengumpulkan uang untuk disalurkan ke daerah-daerah yang miskin. Kebetulan juga di abad ke-17 itu ekonomi Prancis nggak terlalu baik ya, dan kadang disebut juga sebagai tanda petik abad orang miskin. Sehingga pelayanan kongregasinya tumbuh subur saat itu. Nah mungkin kalau kita dengar dari cerita seperti ini, kita berpikir bahwa pelayanannya ini enak banget ya, lancar banget. Tapi sebenarnya ada banyak rintangan yang dihadapi guys. Namun yang paling unik adalah selalu ada aja jalan keluarnya. Karena pelayanannya ini juga nggak lepas dan nggak akan pernah lepas dari yang namanya doa. Mungkin bisa diteladani nih, supaya dalam pelayanan kita nggak banyak khawatir dan pusing ini itu. Pastor Vincent de Paul akhirnya mengakhiri hidupnya di Paris tanggal 27 September 1960. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paus Benedictus ke-13 tahun 1729 dan dikanonisasi oleh Paus Clemens ke-12 tahun 1737. Sebagai penutup, mari kita refleksikan kutipan dari perkataan Santo Vincentius de Paul. Ingatlah bahwa kita hidup dalam Yesus Kristus oleh kematian Yesus Kristus. Dan agar mati seperti Yesus Kristus, kita perlu hidup seperti Yesus Kristus. Santo Vincentius a Paulo, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Vincentius de Paul. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Jamatane!